Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini Kamis 20 Oktober 2022 seperti biasa akan memaparkan market update dan juga rekomendasi saham. Kita lihat dari bursa luar dulu. Kenaikan yield membebani pasar saham di tengah musim earning results. Yield US Treasury 10 tahun kembali melampaui level 4% atau mencapai level tertinggi sejak pertengahan tahun 2008 seiring data perumahan belum mampu menahan sikap hawkish The Fed. Data menunjukkan housing starts Amerika Serikat pada bulan September itu naik sebanyak 1,4 juta, sementara di bulan Agustus 1,6 juta. Ini terdampak dari tingginya mortgage rates seiring kenaikan FFR tahun 2022. Lebih lanjut, The Fed juga diwacanakan akan menaikkan kembali suku bunganya sebesar 75 basis poin keempat kalinya berturut-turut pada pertemuan FOMC November mendatang. Nah, dari dalam negeri sendiri, investor mengantisipasi hawkish BI 7 days reverse repo rate. Jadi ketetapan Bank Indonesia merevisi turun target inflasi tahun 2022 menjadi 6,3% year on year atau lebih rendah pada kisaran 30 hingga 40 basis poin, ini dari target sebelumnya 6,6% hingga 6,7%. Mengindikasikan adanya potensi kebijakan moneter ketat lanjutan Bank Indonesia di sisa tahun ini. Selain inflasi headline Indonesia di bulan Oktober yang telah mendekati 6% secara tahunan dan melampaui 1% secara bulanan, Bank Indonesia juga harus mengantisipasi sentimen strong dollar dengan DXY yang bertahan di level tingginya 113 poin jelang wacana kenaikan FFR sebesar 75 basis poin awal November mendatang. Tingginya ketidakpastian global membuat investor minati instrumen safe haven US dollar, membuat rupiah mendekati level 15.500 rupiah per US dollar pekan ini. Nah, jadi kemarin itu IHSG ditutup menguat 0,38% ke level 6.860,42, di mana most active stocks-nya itu ada PTBA, BBCA, UNVR, Arto, BBRI, BMRI, Telkom, TCPI, Adro, dan Bumi. Kemudian untuk top foreign buy, ini ada SMGR, AMTK, Tekim, NESP, dan GGRM. Sementara top foreign sell-nya ini ada BBCA, AMRT, MDKA, SCI, dan Buka. Nah, kemudian kita lanjut untuk company news. Yang pertama ini ada dari PT Pinago Utama Tbk dengan kode emitennya PNGO yang telah meningkatkan modal dasar dan modal ditempatkan serta disetor pada anak usahanya yaitu PT Musi Andalan Sumatera atau MAS. Rinciannya itu dari semula 1 miliar rupiah menjadi 50 miliar untuk 50.000 lembar saham. Masing-masing saham bernilai 1 juta rupiah. Kemudian peningkatan modal yang ditempatkan dan disetor MAS dari semula 1 miliar rupiah menjadi 41 miliar rupiah untuk 41.000 lembar saham. Nah, kemudian yang kedua ini ada dari PT Agung Podomoro Land Tbk atau APLN yang mengantongi dana senilai 4,53 triliun rupiah yang didapat dari penjualan pusat perbelanjaan Central Park berupa penjualan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun milik perseroan kepada PT CPM Assets Indonesia. Nah, selain itu, pada 23 September 2022 lalu, perseroan juga melakukan penyertaan saham baru yang diterbitkan CPM Indonesia yang mewakili 28,58% dari seluruh saham telah diterbitkan dan disetor penuh dalam CPM. Yang ketiga ini ada dari Avia, di mana menyatakan ingin tetap melanjutkan rencana ekspansi usaha pada tahun 2023 mendatang. Meski dibayangi kondisi ekonomi yang kurang pasti, strategi penambahan jaringan distribusi serta peluncuran produk baru akan terus diupayakan oleh perusahaan di tahun depan. Untuk diketahui, perseroan ini sudah memiliki target untuk menambah 8 hingga 9 pusat distribusi baru setiap tahunnya. Untuk domestic and global news, dari dalam negeri sendiri, ada Bank Indonesia yang memangkas proyeksi inflasi Indonesia pada tahun 2022 menjadi 6,3% secara year on year. Sebelumnya, Bank Indonesia memproyeksikan inflasi di level 6,6% hingga 6,7%. Kendati proyeksi inflasi terbaru BI lebih rendah, tapi masih melampaui batas atas kisaran sasaran yang sebesar 4% secara year on year. Nah, lebih detail sumber kenaikan inflasi Indonesia saat ini
adalah penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi pada September 2022 lalu. Selain itu ada juga kenaikan inflasi pangan. Nah, untuk dari globalnya sendiri ini ada Bank Sentral Eropa yang akan melakukan kenaikan suku bunganya sebesar 75 basis poin pada suku bunga deposito dan refinancing pada 27 Oktober ketika mencoba menahan inflasi yang berjalan 5 kali dari target berdasarkan polling oleh Reuters. Nah, kemudian Bank Sentral Eropa menargetkan inflasinya itu di 2%, namun inflasi berada di 10% pada bulan lalu. Nah, kemudian kita lanjut untuk corporate calendar. Hari ini Kamis 20 Oktober 2022 hanya ada RUPS yaitu dari TRIN dan Axio. Kemudian untuk daily technicalnya hari ini IHSG kami proyeksikan bullish, di mana supportnya itu pertama kisaran 6850 hingga 6800, kemudian support keduanya itu di 6740 hingga 6750. Resisten pertama di 6900 hingga 6925. Resisten kedua di 7000 dan ketiga di kisaran 7100 hingga 7140. Rekomendasi saham yang pertama ini ada Inco, di mana rekomendasi kami hari ini buy dengan target price-nya yang pertama itu di 8000, target kedua di 8200 hingga 8300. Adapun stop loss itu di 6600. Kemudian ada dari LSIP. Hari ini rekomendasi kami buy, target pertama dan kedua itu di 1150 hingga 1170. Target ketiga pada kisaran 1200 hingga 1230. Adapun stop loss di 1050. Kemudian ada dari Akra. Rekomendasi kami hari ini buy on break. Target di 1620 hingga 1650 dan stop loss di 1390. Kemudian ada PTPP. Rekomendasi kami hari ini spekulatif buy. Target pertama pada kisaran 880 hingga 885, target kedua di 900, target ketiga 915 hingga 925, target selanjutnya itu di 950, adapun stop loss di 810. Kemudian ada dari ASII, hari ini rekomendasi kami spekulatif buy, target pertama di 6750, target kedua pada kisaran 6900 hingga 7000, target ketiga di 7200 hingga 7300. Adapun stop lossnya itu di 6375. Oke, sekian mengenai paparan hari ini. Terima kasih.